Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan tata cara atau praktek menggunakan aplikasi Filmora. Jadi aplikasi Filmora ini program software editing video yang sudah cukup baik. Nah, Filmora ini program editing yang cukup sederhana dan sangat mudah digunakan gitu. Dan fitur-fiturnya juga cukup lengkap di sini. Nah, yang pertama kali harus dipersiapkan adalah harus memiliki videonya untuk mengedit di dalam aplikasi Filmora ini. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi tampilan awal dari Wondershare Filmora 9 seperti ini. Kita new project karena ini project baru ya. Nah, ini karena offline tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan awal dari Filmora. Ada fitur audio, ada title, kemudian ada transisi, kemudian ada efek dan elements. Nah, ini harus dipahami terlebih dahulu. Nah, ini ada seperti delete atau tempat sampah atau gunting, itu untuk trim, untuk memotong video. Kemudian ini ada undo, ada redo dan sebagainya. Nah, ini track untuk video dan ini track untuk audio. Kita bisa buka langsung. Untuk pertama kali adalah kita membuat projectnya dulu. Kemudian kita setting. Nah, ada project setting ini. Nah, project setting ini harus disesuaikan dengan video aslinya. Jadi tidak mungkin ketika kalian merekam video dengan kualitas 1280 ya. Ini 1280 kali 720, kemudian kalian di project setting kalian buat yang 1920 ini. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap gambarnya. Jadi gambarnya nanti akan sedikit pecah ya. Karena nanti hasilnya akan gambar videonya akan dibesarkan, dipas-pasin dengan project setting yang sudah kalian buat. Nah, ini karena video saya adalah Full HD ya, yang 1920 kali 1080, maka saya menggunakan yang ini. Ini ada banyak sekali pilihannya. Ini bisa juga custom, misalnya kalian menginginkan resolusinya berapa, itu kalian bisa gunakan ini. Jadi pokoknya sesuaikan dengan source atau sumber video aslinya. Saya menggunakan ini, oke. Kemudian bisa melalui import media ini ya, atau bisa kita drag langsung. Nah, ini import media. Misalnya hujan. Nah, iya misalnya. Ini tidak masalah. Bisa seperti ini, atau kita drag langsung dari file ini. Misalnya video ini dari sini misalnya. Ini langsung bisa. Jadi caranya bisa lewat file, kemudian import media ini ya, kemudian import media file, atau bisa kalian drag langsung dari lokasi filenya. Nah, di dalam software editing video atau aplikasi editing video itu hampir atau semuanya prinsipnya sama, yaitu video diletakkan di mana? Track ini, track video dan audionya secara langsung otomatis. Prinsipnya yaitu
memotong dan menggabungkan. Jadi di dalam editing itu prinsipnya memotong dan menggabungkan. Nah, ini kita besarkan tampilannya. Nah, ini suaranya langsung menggabung di sini ya, karena suara asli, sumber suara asli. Jika kalian ingin menambahkan nanti audio instrumen backgroundnya, instrumen background musiknya, kalian bisa menggabungkan di sini, bisa menambahkan di sini. Kita coba dulu, misalnya kita geser ya, agak belakangnya agak goyang, depannya juga. Ini kalian bisa langsung mempraktekkan, asalkan ya, jadi syaratnya adalah kalian harus memiliki video terlebih dahulu. Jadi video yang akan diedit. Kalian bisa merekam apapun itu yang bisa dijadikan video. Nah, kemudian ini ketika menambahkan di track video, kalian bisa langsung mengklik yang plus ini, atau bisa langsung diseret atau di drag di sini misalnya. Nah, bedanya adalah secara tidak langsung ketika mengklik tanda plus yang ada di video yang belum dimasukkan di track video atau di editing ini, itu secara otomatis menambahkan track video yang baru. Jadi kalau menambahkan track video kan memakai ini ya, tanda ini ya. Nah, ini menambahkan video track atau audio track. Kalau misalnya audio track ya ini ada dua. Kalau misalnya video ya bisa. Ini bisa 5-10 video bisa ini ditambahkan. Tuh. Secara nggak langsung ini langsung tertambahkan di sini. Jadi ketika ada tanda plus seperti ini yang diklik di video yang ada di mana ini projectnya, itu secara otomatis akan tertaruh di video track yang baru. Jadi tidak gabung langsung di sini. Misalkan nah, untuk previewnya kalian bisa menekan tombol space, dan ketika berhenti atau pause atau stop itu kalian bisa menekan tombol space lagi. Kalau kita mengklik tombol yang plus yang ada di project video ini, itu akan berada di sesuai garis play ini ya, garis ini.
Kalian bisa coba atau merekam video-video yang menarik gitu, yang bisa dibuat bahan untuk mengedit. Kurang halus ya. Ini nanti seperti ini dulu. Kemudian kalian bisa sekalian baca atau melihat kembali materi yang sudah saya berikan di minggu-minggu sebelumnya. Itu ada penggunaan dasar aplikasi Filmora dan langkah-langkahnya. Jadi kalian bisa baca kemudian langsung dipraktekkan. Gitu. Hampir sama penggunaan software editing video ini dengan software-software yang lain. Terlalu lama. Seperti itu ya. Ini yang paling simpel. Jadi kalian bisa mengeksplor lebih jauh. Jadi di sini banyak sekali fitur-fiturnya. Misalkan saya memberikan transisi di soft. Nah, di sini. Kita bisa review dulu, di preview dulu. Sekarang seperti ini, kita preview di awal.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, nanti kalian bisa melengkapi atau menambahkan dengan misalnya dengan puisi atau kita tambahkan background music atau lagu apapun, atau misalnya ditambahkan dengan suara motivasi gitu ya, yang memotivasi ataupun narasi-narasi yang lain gitu. Jadi misalkan ditambahkan dengan puisi tentang hujan. Nah, untuk menghapus video juga sangat mudah. Ini ada tombol misalnya ini ya, di soft ini kita hapus ya. Nah, ini misalnya video yang kita hapus dulu gitu ya, tidak diperkenankan terlebih dahulu masuk di sini ya. Kita hapus terlebih dahulu ya, kita tinggal klik ini ya, icon tempat sampahnya delete. Kemudian kita klik kanan ripple delete. Atau misalnya langsung. Jadi misalnya ini kita klik video yang ini, klik kanan, kemudian kita cari yang ripple delete. Ini kalau ripple delete itu video yang di depannya itu akan ikut menggeser ke belakang. Seperti ini misalnya. Nah, secara otomatis langsung ikut menggeser. Tetapi kalau kita delete biasa, itu masih menyisakan atau ada ruang kosong di sini. Nah, misalnya ini kita ganti video yang lain juga bisa. Nah, misalnya ini. Nah, ini karena videonya lebih panjang, kita taruh di yang track 3 ini. Kita bisa pindah. Nah, ini ya. Jadi kalau ripple delete itu secara nggak langsung ruang kosongnya juga ikut tertutup. Jadi video yang ada di depan juga akan ikut ke belakang. Seperti ini. Jadi video ini tadi, nah ini kan di sini kan, ini secara nggak langsung akan ikut mundur. Kalau kita delete biasa, itu akan menyisakan ruang kosong di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil video yang ada di depannya saja, misalnya di depan sini, tanpa perlu kita menggeser yang ada di depan ini, dan di belakang sini misalnya ya, yang ada di... Nah, kita menggunakan trim atau ini, icon gunting ini. Nah, kita split, atau kalau di dalam keyboard itu kita menekan tombol Ctrl B. Nah, ini sudah memotong. Saya sampai sini gitu ya, yang dipotong. Atau misalnya yang diambil adegan dari sini saja. Nah, kita potong dulu. Ini kita hapus. Kemudian kita butuh lagi yang video yang durasinya dari sini. Sampai sini. Ini kita hapus. Kita hapus lagi. Nah, jadi memotong video yang ada di tengah-tengah. Jadi menggunakan split atau icon gunting di sini. Seperti itu. Nah, misalnya kita ingin mengcrop video ini ya. Itu kita bisa menggunakan tombol yang ada di sini, icon ini. Atau tombol yang ada di keyboard Alt C. Nah, kita bisa klik misalnya di sini. Nah, misalnya saya ingin memotong bagian atas dan bawahnya biar terlihat ada bar hitam atau ada seperti yang ada di film-film, ada nampak warna hitamnya. Nah, ini akan secara otomatis akan mengikuti ya, karena ukuran yang rasio ini kita belum ubah. Jadi ini masih original rasio. Jadi misalnya kita ingin memotong yang bagian atasnya, secara nggak langsung yang sebelah samping
kanan kiri itu akan mengikuti. Jadi akan ikut, nah kan mengikuti, jadi tercrop lebih kecil. Kita harus mengubahnya ini dulu. Original rasionya kita ubah ke custom. Nah, kalau ke custom, kita misalnya memotong yang bagian atasnya bisa. Nah, kemudian bagian bawahnya. Jadi perlu diingat, customnya ini harus, rasionya ini harus dirubah ke custom. Kalau misalnya kita masih di original rasio, kita ingin memotong bagian atas juga akan mengikuti semua, ya. Kita mau memotong bagian bawah juga akan mengikuti yang bagian sampingnya itu. Jadi kita harus ubah di custom di dalam rasionya, pada rasionya. Misalnya seperti ini ya. Kita oke. Nah, akan muncul warna hitamnya. Seperti itu. Kalian bisa langsung mempraktekkan ini. Ya, kalian bisa langsung mempraktekkan dengan apa? Dengan merekam gambar atau merekam video terlebih dahulu. Video apapun itu terserah kalian, bebas gitu. Yang penting menarik dan kalian bisa mulai ngedit. Nah, jadi tugas editing video seperti ini. Jadi kalian bisa mengawali mengedit video ini karena materi mengedit video seperti ini akan saya buat sebagai tugas akhir semester. Jadi tugas UAS, ujian akhir semester, itu nantinya kalian mengumpulkan hasil dari editing video yang sudah kalian lakukan. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengedit atau membuat video seperti ini, ya, itu nanti ketika UAS kalian tinggal mengumpulkan. Jadi tidak gupo karena tugasnya sudah dicicil mulai dari sekarang, ya. Jadi dari pengambilan video sampai jadi. Jadi sampai ngeditnya jadi. Dan durasinya juga tidak terlalu lama. Jadi minimal kalian bisa membuat video itu minimal 2 menit, maksimal 5 menit, dan temanya bebas, kalian mau ngambil video apapun. Yang penting jangan ngambil video yang ada di YouTube. Jangan download video yang ada di YouTube. Atau menggunakan video dari teman kalian, ya. Karena saya akan tahu itu. Seperti itu. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di praktek untuk mengedit video sederhana seperti ini, ya. Ini kebetulan saya mengambil video ini pas hujan di depan rumah. Dan cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.